Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala. Yang saya hormati para pembina panitia kegiatan pesantren Ramadan tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, peserta pesantren Ramadan kelas 7 ya, kelas 7. Ini tempatnya kurang memadai, jadi mohon maaf. Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang telah siap untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Namun sebelumnya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahwa pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan berbagai kenikmatan pada kita semua. Nikmat sehat tidak? Ya, nikmat panjang umur. Sekarang kita bisa bertemu di sini. Nikmat mendapatkan rezeki. Rezekinya jangan dipersempit. Jadi rezeki itu hanya berupa uang, bukan, tapi lebih luas ya. Di antaranya kita menghirup udara segar, itu juga rezeki. Menerima kesehatan, itu juga rezeki. Merasakan keberkahan, itu juga rezeki. Mewujudkan untuk melaksanakan perintahnya ya, dan kemudian menjauhi segala apa yang dilarangnya, dan kelak kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terkirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, seluruh umatnya, termasuk anak-anak sekalian, kita semua yang ada di sini. Dan kita berharap beliau memberikan syafaat atau pertolongan pada kita kelak di akhir zaman, manakala seluruh umat manusia dalam keadaan susah, dalam keadaan mencari perlindungan. Insya Allah kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Mengapa Bapak tekankan pesantren Ramadan agar diikuti oleh seluruh siswa kelas 7, nanti kelas 8, nanti kelas 9. Bapak anak sekalian menyadari bulan Ramadan itu adalah bulan yang umat Islam di dunia melaksanakan ibadah puasa. Namun Bapak yakin ada juga teman-teman kalian yang tidak berpuasa, terutama anak-anak perempuan kan ya. Tetapi karena bukan disengaja, karena ada halangan. Tapi tidak menutup kemungkinan yang di sebelah barat pun ada yang tidak berpuasa. Ya, Bapak tidak suudon pada anak-anak sekalian, ada yang tidak berpuasa. Nah, ketika kita masuk bulan Ramadan, salah satu kewajiban utama kita adalah melaksanakan ibadah puasa. Pada saat melaksanakan ibadah puasa ini, mari kita ambil hikmah sebesar-besarnya. Pada saat kita berpuasa, tubuh kita istirahat dari proses pembentukan energi dari sumber makanan. Kita dilatih untuk bersabar ya, kita dilatih untuk meningkatkan berbagai kegiatan ibadah lainnya. Nah itu tolong ini bukan hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan, tetapi dilanjut pada bulan-bulan berikutnya. Siap tidak anak-anak sekalian? Insya Allah siap ya, Bapak percaya nih. Nah, menjadi patokan panduan bagi kita untuk membuka lagi, mengingat lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru sebagai pemateri di sini. Ya. Bapak pesan, selama 2 hari, walaupun begitu singkat, ada kesan baik, ada pesan yang baik, yaitu melalui proses kegiatan pesantren Ramadan. Jadi bukan hanya pakaiannya koko atau busana muslimah, setelah itu selesai, itu tidak ada makna. Jadi ada sesuatu yang didapatkan, yang dihasilkan oleh kita selama 2 hari. Ngantuk pulang, setelah itu pulang. Ketika ditanya apa yang didapat Bu, mak lupa lagi, air
di Jalewong Cirebon sih khusus apa namanya Bandolen ayo bakal bubar ya lain lupa ya jangan gitu. Jadi ada sesuatu yang dapat. Jadi di sini didapatkan, diresapi, dimaknai, tertanam dalam hati. Nah nanti dilaksanakan atau dijawantahkan ya. Dan kemudian kalau perlu dikuatkan oleh bentuk catatan kalian selanjutnya semua. Ini ketika orang tua bertanya ini buktinya belajar apa besar kalau ini? Oh tentang syarat puasa, wajib puasa gitu ya. Jadi sesuatu yang dihasilkan oleh kalian selama kegiatan Ramadan di sini. Walaupun waktunya cukup singkat itu 2 hari. Nah, memenuhi undangan permintaan permohonan dari panitia, Bapak inginkan kalian tunjukkan selama bulan Ramadan ini sikap-sikap yang betul-betul muslimah yang baik, ya orang yang beragama Islam. Jadi bukan hanya Ramadan saja begini itu adab, kemudian berkata baik-baik sebagainya. Itu kita kembangkan selanjutnya ya. Memenuhi permintaan dari panitia, maka pada saat ini pukul 8:25 menurut jam tangan Bapak dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pesantren Ramadan di SMP Negeri 1 Jagalu tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi saya buka. Oke, selamat mengikuti kegiatan pesantren Ramadan walaupun 2 hari. Nanti dilanjutkan kelas 8, 2 hari berikutnya kelas 9. Itu saja Bapak pesankan pada kalian, mudah-mudahan berkenan dan apa yang Bapak sampaikan. Banyak kekurangan dan semuanya kekurangan itu datang dari Bapak sendiri. Ketika ada kebenaran semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu 7 menit lagi untuk tadarus. Al-Qur'annya pada dibawa. Ya, silahkan. Kita buka 10 ayat dulu surat Al-Baqarah ya. Juz 1. Jadi Al-Fatihah dengan Al-Baqarah 10 ayat cukup. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan materi tentang fikih yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Salam MSC. Kita baca sama-sama tahu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus subhanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna 'asa Ahmad
yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yahfafu absarahum kullama adha'a lahum ma sawfi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir sadaqallahul azim. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa tadarus 2 surat, 1 surat Al-Fatihah dengan Al-Baqarah dengan 2 tema ya, di situ 2 ain ya. Demikian saja, sampai sini saja dulu tadarusnya. Ingat-ingat besok dilanjutkan ya. Untuk materi berikutnya adalah materi tentang fikih yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Salam. Kepada Al-Mukarram dipersilakan. Ya, silakan dibuat tenang, mukenanya dirapikan. Izinkan saya membuka masker karena banyak bicara ya. Sementara kalian tolong dipakai maskernya ya. Yang putra juga begitu. Yang putra, putri, maskernya tolong dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi nasta'in wa ala umri bin jawatin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tidak ada kata yang paling utama saat ini kita ucapkan kecuali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkah, rahmat, hidayah dan inayahnya kita diberikan nikmat sehat walafiat ya, nikmat iman, nikmat Islam ya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam satu kegiatan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurahkan pada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Anak semangat, semangat, semangat pagi. Nah, kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawabannya pagi, 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 pagi gitu kan, pakai eho ya. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, gitu kan, ceria ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Di kesempatan ini saya dapat tugas untuk menyampaikan materi tentang fikih. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Putra, halo Putra. Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Apa bedanya kita dengan ayam? Manusia mempunyai akal sehat, sedangkan ayam tidak mempunyai akal yang sehat. Terima kasih. 1-0, cowok kalah, sehingga nafsunya dia tidak dikendalikan oleh akal. Maka karena manusia memiliki akal ya, karena manusia memiliki akal harus bagaimana? Harus diatur ya. Untuk hewan ada aturan enggak? Untuk hewan ada aturan enggak? Tidak ada aturan untuk hewan. Jadi kalau misalnya ada hewan berak di kasur, kamu marah-marah, yang bodoh siapa? Yang bodoh hewan apa kamu? Yang bodoh kita apa hewan? Kita hewan. Kenapa pintu kamarnya dibuka? Iya? Nah, dia nggak mau ngerti, orang dia mau berak sini terserah gua, kata. HP-nya buka, buka di Google. Arti fikih boleh, atau pengertian fikih boleh di situ. Buka. Ada? Ada yang sudah dapat? Yo, siapa yang sudah dapat? Sini, di sini aja yang dekat nih, atau sebelah sini, dari sini. Yuk, maju.
Yang sudah dapat berapa? Ya, bacakan ini. Manusia dengan Allah dan Tuhannya. Laki-laki Orang hidup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang terbentuk amalia untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dalam tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, sudah masuk. iya Mau bayar zakat fitrah ya supaya cepat. Untuk hari ini silakan. Kumaha teh. Syukur-syukur kalau kita bisa menggunakan bahasa Sunda yang baik sesuai dengan undak usuk bahasa. Nah, nya misalkan mama ngedana sarang naon. Nah, tahu gak artinya? Konsep bahasa Indonesia nama mama makannya sama apa? Nah, kata mama, sok atuh yang sarang naon. Ih, mama teh jeung kieu wae. Nah, itu sopan tidak? Nah, tapi kan kosong suka berbilang seperti itu, suka wanitanya mama sarang naon, sarang orek tempe. Duh, mama kosong itu. Nah, sekarang kan tidak lagi ya, kan sudah diajari akhlak oleh ibu. Jadi sekarang kalau misalkan nanti sore tajil, mama tajilnya sama apa? Sama udang rebus misalnya. Kan sekarang lagi musim direbus ya, sama udang rebus. Alhamdulillah ya Allah, mama terima kasih banyak. Nah, mungkin kalau tidak seperti itu, nanti orang sama mana, nanti besoknya jadi kata mamanya, alhamdulillah ya Allah, sedian dari enak merubah barang bisa ajar ke buku kok main nama jadi sopan ke orang teh islahi sukan mah tapi tambahan uang jajanan. Oh, tidak seperti itu. Akhlak yang baik kepada orang tua ya, ke mama, ke bapaknya, osok ke bapak salam, osok kalau ada di rumah ya. Kalau bapaknya tidak ada di rumah ya nggak apa-apa, ke mama aja. Kani, osok kani, kani, ini teh siapa? Neneknya, kani osok. Api-api teh kapirang dicocokannya, capilna kuno, ku herser. Ih, si dia ngomong cicing wae. Nah, ini teh kapirang. Nah, padahal kapirang tapi bohongnya. Tapi bohong, namun bohong dosa gak? Dosa. Itu akhlak yang tercela. Apapun perintahnya gak mual disuruh cedurkan mereka sumur mah ya, paling oke dititah meser belanja kak kawaru mual, belanja ke mall sama orang hinder ya, mual gak mungkin lah orang tua. Tolong dong belanja Ustaz kita para kiai yang menyampaikan ilmunya tentang pelaksanaan ibadah, baik ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang langsung bertali dengan Allah atau ibadah yang langsung bertali dengan sesama manusia, itu yang namanya ghairu mahdoh. Ini semuanya ada aturan, diatur. Kita pikir, makanya nanti pikirnya kita bahas pertama dulu dari taharah ya. Kalau pikir sudah paham taharahnya, kita kaji, kemudian pindah ke kita pikir yang lainnya yang berkenaan dengan haji, dan sampai kitab-kitab pikir lainnya yang mengatur tata kehidupan kita sebagai orang Islam. Nikah diatur tidak dalam fikih? Diatur. Ada kitab menakati.
sampai dalam Islam itu mendirikan negara yang berdasarkan tatanan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah, diatur harus bagaimana, itulah khilafah. Kemudian ada lagi Al-Quran mengatur bagaimana caranya membagi waris, ada fikih faraidnya. Soimin wa soimat rahimakumullah. Pertama yang sering kita abaikan, sebagaimana yang tadi saya mungkin dalam salawat ya. Di sini kita bahas dulu kitab mengenai fikih masalah toharoh ya. Toharoh itu artinya suci, kurang sembahmu. Suci bukan berarti wudhu saja. Sebelum wudhu ada kewajiban melaksanakan ibadah, tapi harus disucikan dulu hadas kecilnya dengan berwudhu. Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya menjelaskan bahwa siapa orang yang setelah berwudhu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni mutatahhirin waj'alni amin ya rabbal. Itu doa. Siapa orangnya yang membaca doa tersebut setelah berwudu, pintu surga dibukakan kepada mereka, itu orang-orangnya. Makanya pertama kita mari perbaiki wudunya dulu. Secara fikih harus tahu air yang mensucikan dan tidak mensucikan. Coba saya tanya, kalau kita berwudu suka pakai air apa? Air dari keran, betul. Air dari keran macornya dari mana? Air nuti sumur, air nuti di gunung. Di kegiatan Ramadan dengan yang sesudahnya harus ada perubahan yang lebih baik. Nah kemudian juga sekali lagi tingkatkan amal ibadah kalian semuanya dengan cara sedekah atau amal jariah yang lainnya. Juga kemudian berbicara dengan yang sopan, yang santun, baik kepada orang tua, kepada atasan atau kepada guru-guru, kepada kakak-kakak, juga sayangi adik-adik kalian semua. Itu merupakan yang bersampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjanya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ujangannya, motivasinya dari Bapak Pengawas Pendidikan ya, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Terima kasih banyak Bapak. Bermacam-macam gayanya ya, ada yang gayanya lari maraton ya, ada yang sprint ya, larinya sprint lebih cepat dari lari maraton ya, ada yang jalan seperti biasa, bahkan ada yang merangkak ya, seperti suster ngesot gitu ya, sedikit-sedikit. Ada yang sambil bergelayutan, kayak bergelayutan di tambang. Karena apa? Jembatan Asyirat ini ya, lebarnya itu tergantung orang yang meniti jembatan tersebut. Ada yang merasakan jembatan Asyirat itu lebar, luas, lega, jadi mudah untuk jalan ya, sambil lari, sambil jalan cepat ya. Yang sambil ngesot mungkin serasa sempit ya, atau goyang-goyang jembatannya. Jadi kalau sambil berdiri mau
Jadi karena merasakan jembatan tersebut goyang begitu ya, sedikit-sedikit udah mau nyampe ke surga, dikit lagi dikosewang pisan ke neraka. Nah seperti itu. Jadi ibu selalu mengajak kepada kalian, mari hargai waktu ya. Kita hidup di dunia itu hanya sebentar sekali, hargai. Ingat, akhirat itu tiada ujungnya.